Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai plankton yang merugikan bagi wilayah perairan. Adapun anggota dari kelompok 5 adalah yang pertama Dewi Dila Agustin, yang kedua Azra Salsabila, yang ketiga Riza Safira, yang keempat Alfira Rizky Rahmadia, yang kelima Nada Metania Putri, saya sendiri, yang keenam Melinda Nahwa Firdausi, dan yang ketujuh adalah Widya Koirunia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Plankton merupakan sekelompok biota akuatik, baik berupa tumbuhan maupun hewan, yang hidup melayang maupun terapung secara pasif di permukaan perairan, dan pergerakan serta penyebarannya dipengaruhi oleh gerakan arus walaupun sangat lemah. Plankton yang merugikan. Plankton yang merugikan merupakan salah satu jenis plankton tertentu yang melebihi dari ambang batas makan, sehingga menyebabkan blooming plankton, dan hal ini akan menyebabkan kerusakan keseimbangan suatu perairan. Hal ini dikarenakan plankton tersebut dapat mengeluarkan racun berupa neurotoks, meningkatkan amoniak, dan mempersulit sistem pernafasan ikan. Jenis plankton merugikan. Yang pertama ada Heterosigma acasiwo dengan ciri-ciri organisme bersel tunggal dengan ukuran 0,001 inci dan dilengkapi oleh flagellata. Spesies ini sering membunuh ikan termasuk ikan salmon, kuning, dan ikan air tawar laut dan kerusakan untuk akuakultur. Yang kedua ada Chaetopterus variopedatus dengan ciri-ciri suka mengebor atau membuat lubang saluran pada tiram yang berakibat menurunkan kualitas tiram. Dapat membentuk sekumpulan monospesifik padat yang dapat mempengaruhi kelimpahan dan distribusi hewan di habitatnya. Untuk di bawah adalah contoh gambar dari Heterosigma acasiwo dan Chaetopterus variopedatus. Selanjutnya adalah jenis plankton cyanobacteria atau blue-green algae dan dinoflagellata atau red tide. Keduanya biasa disebut sebagai noxious plankton atau plankton yang merugikan karena menghasilkan metabolit yang bersifat racun bagi organisme terestrial yang hidup di daratan maupun organisme akuatik yang hidup di air. Selanjutnya adalah Noctiluca. Noctiluca merupakan jenis plankton dari filum Pherophyta dan merupakan kompetitor makanan bagi ikan. Noctiluca juga merupakan zooflagellata yang dapat memakan diatom, di mana diatom sendiri merupakan produsen primer terpenting di perairan. Karenanya, di mana terdapat banyak Noctiluca, akan banyak ikan yang berkurang. Noctiluca juga tidak disukai oleh ikan dan makrozooplankton. Makrozooplankton tidak memakan Noctiluca karena bentuknya seperti bola dengan diameter 1-1,5 mm. Noctiluca selain dapat mematikan ikan, juga merupakan kompetitor makanan bagi ikan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang habitat plankton yang merugikan, di mana pada umumnya habitat dari plankton yang merugikan terdapat dalam perairan yang mengalami blooming alga. Hal tersebut terjadi karena lantaran perairan tersebut kaya akan unsur hara atau mengandung unsur hara, sehingga nutrien yang dominan mengakibatkan pengkayaan unsur hara berupa nitrat dan fosfat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Cara menjaga blooming fitoplankton ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan mengontrol pembuangan limbah secara hati-hati, serta membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua yaitu melakukan penjadwalan terhadap penangkapan ikan, karena dengan jumlah ikan yang tepat dalam suatu perairan, itu dapat mengontrol jumlah populasi plankton. Dan yang terakhir yang paling penting yaitu memberikan pakan secara teratur dan intensif, tidak terlalu berlebihan maupun terlalu kurang. Studi kasus sebaran spasial spesies penyebab harmful algae bloom atau HAB di lokasi budidaya kerang hijau atau Perna viridis di Kamal Muara, Jakarta Utara pada bulan Mei 2011. Kelompok fitoplankton HAB yang ditemukan adalah kelompok penyebab red tide maker dan toksin produser. Peristiwa HAB oleh red tide maker disebabkan oleh ledakan populasi fitoplankton yang berasal dari kelas
Rapidopiceae, Dinopiceae, dan Bacillariophyceae yang berpigmen, sehingga warna air laut akan berubah sesuai dengan warna pigmen pada spesies fitoplankton tertentu. Selain itu juga menyebabkan depresi oksigen yang dapat menyebabkan gangguan fungsi mekanik maupun kimiawi pada insang ikan. Peristiwa HAP oleh toksin produser disebabkan oleh metabolit sekunder yang bersifat toksik dari fitoplankton penyebab HAP tersebut. Toksin tersebut dapat menyebabkan peristiwa keracunan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada kolom komentar. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna dari kesalahan. Apabila dalam presentasi ini ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.